Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, Ahinal Karim, Bapak Ustadz Luqmanul Hakim, Ahinal Karim, Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas, yang sangat saya hormati juga Ketua Takmir Masjid Hadirin al-hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, seluruh tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqalah daripada Abu Darda Al-Ghifari. Qala Abu Darda Al-Ghifari, kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah bagi kematian itu adalah nasihat. Nasihat yang terbaik buat kita itu adalah kematian. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak lalai terhadap nasihat ini, insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang soleh. Cuma kebanyakan manusia yang tidak mau segera bertaubat di jalan Allah karena dia merasa bahwasanya kematian itu hanya takdirnya orang lain. Untuk dirinya masih tulul amal, panjang angan-angan, seolah-olah dirinya masih punya cita-cita, umurnya sampai 1000 tahun, umurnya sampai nanti punya planning akan bangun istana di atas gunung Siklop, sehingga dia tidak mau segera bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau pada malam hari ini kita mengadakan bertakziah dan baca doa untuk Ibu Cia Mulyati binti Baco ini yang ke-7 harinya, ketahuilah kalau saat ini kita bertahlil, nanti kapan hari kita juga yang akan ditahlili. Kalau beberapa hari yang lalu kita mensolatinya, beberapa hari yang akan datang kita yang akan disolati. Kalau beberapa hari yang lalu kita mengkafani, beberapa hari lagi itu tidak lebih daripada 7 hari, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau tidak hari Senin, Selasa, kalau tidak Selasa, Rabu, kalau tidak Rabu, Kamis, Jumat atau Sabtu, Jumat, Sabtu atau Ahad. Bapak-bapak tidak akan mati keluar dari 7 hari itu. Maka hati-hati, harus siap-siap. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengantarkan ke kuburan dan menguburkannya almarhumah, kapan hari kita juga akan dikuburkan. Maka karena itu, inilah nasihat yang terbaik. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan betul-betul bekalnya terhadap kematian. Itu namanya orang cerdas. Orang yang tidak cerdas itu adalah orang yang tidak mempersiapkan bekalnya untuk hari setelah kematiannya. Kalau kita memplanning, Bapak-bapak, Ibu-ibu, beberapa tahun saja kita hidup di muka bumi ini, kita punya planning, nanti rumah saya seperti ini, ruang tamunya seperti ini, kamarnya seperti ini, ruang dapurnya seperti ini kita tempati untuk beberapa hari. Masa kita tidak mempersiapkan rumah masa depan kita di alam barzakh? Masa kita tidak mempersiapkan rumah masa depan kita di surga atau di neraka? Hadirin, kita semuanya ini adalah rumah kita aslinya itu di surga. Moyang kita di surga. Kalau kita tidak rindu terhadap surga, itu karena kita terjerumuskan oleh godaan nafsu setan kita. Nafsu kita, kalau kita tidak rindu. Padahal kita sudah dikasih tahu kunci surga, la ilaha illallah. Kok tidak mau ngambil kuncinya dan tidak mau ngambil caranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hal kepada keluarga almarhumah Ibu Cia Mulyati binti Baco, putra-putranya, putra-putrinya dan keluarganya, beberapa hal untuk untuk supaya almarhumah ini lebih sempurna menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa hal perlu diingat. Yang diantaranya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seseorang kalau meninggal dunia, hal-hal yang wajib baginya harus dilaksanakan.
Seperti kita sudah melaksanakan beberapa hal, kifayahnya sudah dilaksanakan. Kalau umpamanya ada seorang almarhum, almarhumah orang tua kita, orang yang kita cintai meninggal dunia, kok dirinya umpamanya masa hidupnya meninggalkan sholatnya misalnya, maka kita harus mengkodoknya. Keluarganya harus mengkodok. Jadi kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan dilaksanakan, khususnya putra-putrinya. Putra-putrinya yang soleh dan solehah harus melaksanakan supaya almarhum tidak sampai ada penyesalan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berikutnya lagi, kalau dirinya mempunyai harta benda waris, jangan diwaris dulu. Kewajiban-kewajiban hutang piutang harus dilaksanakan. Kewajibannya untuk menjalankan haji dilaksanakan. Salah satu kewajibannya adalah menjalankan haji. Maka jangan diwaris dulu. Caranya bagaimana kalau belum bisa, hajinya dikasih badal. Badal haji itu sekarang berapa enggak tahu. Orang tua saya dulu juga saya badalkan haji karena belum sempat haji. Maka kalau ada orang yang meninggal kok belum menjalankan haji, harus uangnya almarhumah jangan dibagi dulu. Disisihkan dulu untuk kewajiban-kewajibannya. Ini diantara hal yang berikutnya. Yang berikutnya lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu saya membaca di dalam kitab, salah satu yang paling dibanggakan yang diharapkan daripada almarhumah itu adalah anak-anaknya, khususnya adalah anak-anaknya. Jadi anak yang soleh dan solehah. Sebab kalau jadi anak soleh dan solehah, kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni orang tuaku, sayangi orang tuaku, apakah dia baca tahlil, apakah dia baca Yasin, hatam Al-Quran. Kalau anaknya yang berdoa seperti itu, maka langsung diterima oleh Allah. Tapi kalau anak-anaknya tidak menjadi anak soleh solehah, anaknya itu ahli maksiat, maka akan dipending oleh Allah dan akan membuat penyesalan orang-orang yang mati, keluarganya yang mati dalam barzah. Maka harus dijaga ini. Pentingnya kita punya anak-anak itu harus disiapkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak yang tidak soleh justru akan menjadikan beban berat buat orang tuanya. Dalam hadis Nabi disampaikan, nanti banyak orang masuk neraka, orang tuanya soleh, ahli ibadah, tapi membiarkan anak-anaknya tidak menjadi orang-orang soleh. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kalau putra-putrinya bapak-bapak ibu tidak menjadi anak-anak soleh, solehah, tidak menjadi orang alim, menjadi orang faqih, maka itu artinya bapak-bapak ibu-ibu sedang membuat lubang neraka sendiri buat diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu hadirin, saya membaca di dalam sebuah kitab itu, saya membaca di sebuah kitab itu ada begini. Ada seseorang itu yang waliullah. Seorang waliullah itu dia dinampakkan oleh Allah orang yang ada di kuburan itu. Dan dia melihat ada si fulan yang di kampung itu ternyata ia dalam siksaan terus-menerus oleh Allah. Disiksa terus-menerus di alam barzah. Maka kemudian beberapa tahun kemudian dia melihat lagi dinampakkan oleh Allah, dikasyaf oleh Allah. Ternyata orang yang disiksa tadi sudah diangkat oleh Allah, tidak ada siksaan sama sekali. Terus bertanya seorang wali, ya fulan, kamu, kok kamu dulu disiksa sekarang sudah diangkat siksaan oleh Allah? Apa sebabnya? Jawabnya orang tadi yang di alam kubur, ya Syekh, saya dulu disiksa karena dosa-dosa saya. Saya dulu di dunia suka maksiat, suka ninggalin sholat, dan sebagainya, maka saya disiksa oleh Allah. Tapi kemudian saya rupanya waktu itu saya punya anak masih dalam kandungan istri saya. Dan anak itu kemudian setelah dia lahir, sudah dibesarkan dan ditaruh di pondok pesantren. Baru pertama kali dia belajar ngaji, istilahnya baru masuk diniyah pondok pesantren, langsung sama Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat. Malaikat, angkat semuanya siksaan bagi fulan itu karena anaknya mau belajar ilmu agama. Masya Allah. Ini saya punya kitabnya. Bapak-bapak ibu ini ada kitabnya. Maka bapak-bapak ibu tinggal dipilih putra-putranya ini menjadikan sebab yang membimbing bapak masuk surga atau membimbing bapak ibu masuk neraka. Tergantung bapak-bapak. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membaca di dalam kitab Mukasyafatul Qulub juga diterangkan, Al-Imam Al-Ghazali belum menyatakan ada seseorang di Basrah, ini kejadiannya di Basrah di kota Irak.
Di kota Irak itu dekatnya Iran. Bapak-bapak ibu, yang Iran lagi sedang perang itu. Kita semuanya harus siap-siap juga, ini orang Islam. Banyak doa, banyak zikir. Semoga ini musibah kepada umat Islam ini segera diangkat, kita umat Islam dilindungi oleh Allah. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam kitab itu diterangkan ada seseorang yang ahli maksiat di muka bumi, maksiat terus. Dia itu suka, masya Allah, suka teler, suka enggak pernah sholat. Sholatnya itu yang kelihatan hanya satu sehari semalam, hanya sholat subuh. Yang lain enggak pernah sholat. Sholatnya kelihatannya subuh saja. Yang lain itu hanya isinya maksiat dan maksiat. Maka setelah meninggal dunia, masyarakat yang ada di situ, yang ada di Basrah, kota Irak itu, tidak ada yang mau datang untuk mengkafani, mensolati, memandikan. Akhirnya istrinya bingung. Umpamanya, mohon maaf mengilustrasikan, umpamanya misalnya di kampung ini Mambruk, di depan ada bendera putih. Nggak ada yang mau datang orang Mambruk. Semua nggak ada datang. Karena orang itu ahli maksiat. Maka kemudian akhirnya istrinya itu membayar dua orang. Bayari dua orang itu untuk memandikan, untuk mengkafani, untuk mikul. Untuk mikulnya itu. Menandu ke kuburan. Oh, dua orang saja dipikul, cuma dua orang sama istrinya saja. Istrinya mengantarkan karena dua orang ini diupah. Menggalikan kubur sampai ke kuburan. Masya Allah. Tapi pada saat itu di atas bukit itu ada pondok pesantren miliknya seorang wali Allah. Diberi ilham oleh Allah. Ya fulan, ya Syekh, kamu sekarang turun ke kuburan. Ada hambaku yang yang terkenal ahli maksiat, kamu solati. Kamu ikut merawatnya, menguburkannya, mendoakan di kuburannya. Seorang wali Allah dan murid-muridnya turun dari gunung, dari bukit itu untuk mensolatkan ini. Orang-orang kampung heran. Orang kampung semuanya mengenal bahwa dirinya alim. Kok ini ada orang sampai ikut turun, ini gimana? Maka akhirnya tetap sholati, terus akhirnya orang-orang karena husnudzon ini sama Syekh, maka ikut-ikut aja sholat. Akhirnya sampailah ke kuburan, cukup banyak orang karena Syekh tadi dengan murid-muridnya dan dengan masyarakat yang kemudian ikut ke kuburan. Setelah setelah dikuburkan, baru tanya nih Syekh tadi, wahai ibu, istrinya istrinya mayat ini, wahai ibu, apa amalan suami kamu ini, apa amalannya? Yaitu ya Syekh, suami saya itu, yaitu kelakuannya semua orang sudah mengetahui. Semua masyarakat di sini mengetahui bahwa suami saya ahli maksiat, suka mabuk. Tetapi maka saya ingin tanya, apa amalannya yang orang lain tidak tahu? Apa ya Syekh? Yang saya tahu, terus kemudian dia menjawab, yang saya tahu yang pertama, setiap malam dia itu menangis, ya Allah, manakah jurang-jurang neraka yang sudah engkau persiapkan untuk diriku yang penuh dengan dosa ini? Aku tidak layak masuk surgamu ya Allah. Aku ini layak ahli neraka ya Allah. Ini yang selalu dia menangis setiap malam, dia menangis mengakui dosa-dosanya. Ya, yang kedua apa? Yang kedua adalah dia itu selalu saja menyisihkan harta bendanya untuk menyantuni anak yatim. Jadi dia itu pasti punya sayangnya luar biasa kepada anak yatim yang semampu dirinya. Mampu dirinya, pokoknya dia tanggung anak yatim itu dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, dia itu setiap pagi baru dia ikut sholat subuh jamaah di masjid. Dia sholat mandi taubat dulu, pakai baju baru sholat subuh ke mayit. Terus kemudian Syekh? Maka kemudian alhamdulillah, terima kasih. Eskalnya atau perasaan eskalnya di dalam hatinya Syekh langsung hilang. Oh, ini yang menyebabkan orang ini punya keistimewaan, orang ini punya kedudukan yang cukup istimewa di sisi Allah, sehingga Allah memerintahkan saya untuk mensolati orang ini. Berarti orang ini ada keistimewaannya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk kematian itu yang terpenting bagi kita adalah bagaimana diri kita ini berupaya ada sesuatu yang istimewa, amalan yang istimewa antara kita sama Allah. Apakah zikir kita, sholawat kita, sodakoh kita, dan yang terpenting yang pertama hadirin, yang pertama suka mengakui dosa. Jangan kita ini sok suci. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Sebab kalau orang sok suci, misalnya saya pakai jubah, ke sana kemari pakai jubah, sana sini saya pakai sorbannya, Masya Allah, tasbih saya lumayan, Masya Allah. Terus saya kemudian penyanggapan, oh ini ahli neraka itu orang bodoh, ini orang bodoh, orang bodoh. Yang ahli neraka, ahli surga itu saya saja. Ini loh, lihat contoh saya. Wah, ini adalah suatu kesombongan iblis itu. Jadi ada orang pakai sorban, iblis gara-gara sombongnya itu. Ada enggak di sini kira-kira? Ada apa mboten? Enggak ada, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jangan merasa sok suci. Ini yang prinsip yang pertama. Yang kedua adalah kita kalau bisa punya kepedulian kepada orang-orang fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Yang pertama, yang kedua tadi, yang ketiga adalah kalau bisa sholat subuh, Bapak-bapak Ibu. Tapi kalau pemainnya belas, yatim, tidak pernah peduli, tidak pernah ngakui dosa, tidak pernah jamaah sholatnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Wah, ya, kalau gitu berat itu kayaknya. Ya, kalau yang seperti itu kayaknya berat ya, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya apa itu dalam kematian ini? Dalam kematian saya membaca dalam kitab juga diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu apa ini Nabiullah Yakub. Nabiullah Yakub alaihissalam itu berteman baik sama Nabiullah Idris alaihissalam. Ini saya cerita tentang nabi-nabi, kematian para nabi-nabi. Nabiullah Idris alaihissalam itu kemudian karena berdekatan dekat baik dengan malaikat maut, coba aku dicabut nyawa saya, nanti dikembalikan lagi. Oh, dicabut nyawa, izin sama Allah, dicabut nyawa terus kembalikan lagi. Terus bagaimana rasanya orang dicabut nyawa? Nabiullah Idris menjawab, orang dicabut nyawa itu lebih pedih 1000 kali, dalam insya Allah keterangannya 1000 kali dibeset kulit kita dalam keadaan hidup begini. Jadi kulit kita ini dibeset dalam keadaan kita sadar seperti ini, dibeset 1000 kali. Itu lebih sakit dicabut nyawa. Tapi kenapa masalahnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang mati dalam keadaan senyum, banyak orang mati dalam keadaan sujud, banyak orang yang mati baca Al-Quran, banyak orang mati lagi ngaji dan lain sebagainya. Sebab apa, hadirin? Pada orang yang mati itu dalam keterangan hadis Nabi, orang ketika mau dicabut nyawa itu, orang itu akan dikasih tunjuk oleh Allah tempat alamatnya. Jadi orang yang mau mati dikasih tunjuk. Kita lagi nazar itu dikasih tunjuk. Kalau tempatnya kita dikasih tunjuk surga, maka kita bahagia, senangnya luar biasa. Seolah cepat ya Allah, malaikat cepat malaikat cabut nyawa saya karena saya akan segera masuk ke surga. Maka orang yang seperti ini adalah orang tidak merasakan sakitnya dicabut nyawa. Sesungguhnya sakit tapi tidak merasa sakit. Karena kita sedang melihat indahnya surga. Kayak umpamanya Pak Ustadz Fauzan, lagi pengantin baru. Rumahnya reot, banyak nyamuk. Nyamuk tidak terasa, gara-gara senang bersama istrinya. Oke? Nah, seperti itu, orang sakit tidak merasakan sakit. Ya, yang berikutnya lagi adalah orang yang pedih itu adalah di samping sakit dikasih tunjuk alamatnya neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Nabiullah Yakub alaihi salam itu juga sama malaikat pencabut nyawa menyampaikan begini. Wahai malaikat, temanku, sahabatku, nanti kalau saya mati, tolong saya dikasih tahu ya. Apa alamatnya? Oh ya, nanti saya kasih tahu. Alamatnya nanti saya kasih tahu 3 atau 2. Setelah dia datang lagi malaikat, kamu mau ziarah atau mau cabut? Saya mencabut nyawa. Malaikat kan dulu kau sudah menyampaikan bahwasanya kalau saya mati mau dikasih tunjuk alamat. Kan sudah saya kasih tunjuk. Yang pertama, kalau seseorang itu sudah dikasih rambut putih, ada putih-putihnya, itu adalah alamat dari aku. Alamat tanda-tanda dariku, yang pertama. Yang kedua adalah ketika tenaganya orang itu sudah mulai lemah. Itu adalah tanda yang kedua. Kalau dulu kuat, sekarang tambah mulai lemah. Itu adalah tanda dari malaikat maut. Yang ketiga, ketika orang itu dulu masih tegak, kuat, kemudian semakin membungkuk. Itu adalah tanda-tanda dari malaikat maut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, ini yang harus yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan dalam mau'idhah kematian ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk mempersiapkan amal-amal terbaik
untuk menghadapi kematian itu. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin.